Astias Mariana. Saya dari SDN Tambak Sari 1. Saya sebagai guru penggerak. Di sini fasilitatornya adalah Bu Nur Arifah dan pengajar praktiknya Bu Rida. Teman-teman semua di sini guru hebat semua. Izinkan saya di sini mempresentasikan tentang budaya positif. Bapak Ibu pernah dengar tidak budaya positif? Kata-kata budaya positif. Kalangan guru budaya positif itu datang pagi gitu kan, tidak terlambat, tidak kalau pulang tepat waktu, sebelum mengajar tidak lupa mengisi daftar hadir gitu kan, sebelum belajar membaca doa, saling sapa dengan teman-teman guru. Nah, itu budaya, salah satu contoh-contoh budaya. Ya, budaya positif. Betul sekali ya. Betul yang dikatakan oleh Pak Haji, itu budaya positif. Teman-teman, ternyata budaya positif itu berkaitan dengan ekosistem. Ekosistem pendidikan ini yang dinamakan dengan budaya positif adalah, kata Ki Hajar Dewantara, seorang guru itu hanya bisa memperbaiki kondisi tanah. Ini ibarat pendidikan itu ibarat pohon ya, pohon padi. Guru itu petani, memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk, air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu tanaman di lingkungan dan sebagainya. Nah, penerapan budaya positif menurut Bapak Ibu itu dengan dipaksa atau bagaimana? Menumbuhkan dari tidak dipaksa ya, tidak dipaksa itu. Ternyata budaya positif itu ekosistem itu dibangun, tidak dipaksa. Nah, hari ini kita akan belajar tentang, sama-sama belajar tentang perubahan paradigma dari stimulus respon dan teori kontrol. Tadi kaitan yang tadi itu stimulus respon dan teori kontrol. Budaya itu selalu berkaitan dengan itu. Penerapan budaya positif itu selalu ke sana arahnya, ke tata cara pelaksanaannya oleh stimulus respon atau teori kontrol. Mana yang akan kita pegang nanti? Kemudian arti disiplin. Terus 3 motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Nah, perubahan paradigma. Misal, tadi saya sudah siapkan kertas, Pak. Tolong silakan ditulis dengan benda apa yang paling berharga menurut Bapak Ibu. Apa Pak? Benda apa yang paling Bapak Ibu sangat berharga gitu? Emas boleh. Apa yang paling menurut yang paling Bapak cintai? Motor boleh. Atau suami boleh. Itu bukan itu. Jangan. Artinya yang ditanyakan benda hidup atau benda mati? Benda mati saja lah. Yang paling berharga gitu. Paling berharga ini. Bahas cuma satu saja. Udah ya? Udah? Ini apa? Ya apa-apa. Tiap orang pasti beda-beda. Kenapa bisa ditekan? Ya. Udah ya? Kalau sudah, sekarang ditutup. Ini dibagi 4. Ini ditutup. Dipegang kuat-kuat. Iya, Pak. Ini barang berharga Bapak Ibu. Ya. Siapapun tidak boleh mengambilnya. Iya. Dengan cara apapun, bagaimana caranya, Ibu itu Bapak harus pertahankan benda berharga ini. Iya. Tidak boleh diambil oleh yang lain. Dengan cara bujuk rayu atau apapun tidak boleh. Boleh ya. Saya contoh sekarang Pak dulu. Ini bacun. Ini kan sudah ada bacunnya. Sudah. Ini Pak Haji pegang dulu. Ya, gitu. Saya ke depan misalnya. Saya dengan Pak Haji, ya, 2 orang. Bu ini dengan ini, Bu Dewi dengan Bu sama Bu Kira. Ya. Satu pegang, satu merebut. Ya, tinggal milih satu orang yang pegang. Pak Haji mau megang dulu, mau merebut dulu. Saya mau Merebut dulu, merebut yang punya Pak Haji. Ini Bu Dewi merebut yang Haji. Bu Kira merebut yang punya Yaya. Ayo. Rebut dengan cara bujukan atau apapun, bagaimana caranya Pak Haji supaya kasihkan ini. Bisa lihat dulu. Iya, sok. Ayo. 3 menit ya. Silakan bareng-bareng saja. Ayo silakan, bagaimana caranya? Ya. enggak sih kan? Posisinya yang aja sudah kan. Ayo di center ya. Ayo sok. Makanya siap ya. Lanjut. Iya, sok. Tadi itu berharga tidak Pak Haji? Enggak ya. Boleh pinjam nggak sebentar?
diginikan sekali diginikan. Nggak ada tadi, nggak ada. Diginikan. Nggak bisa. Masa diginikan. Nggak bisa maju dulu. Nah, kalau gitu coba buka tangannya ke bawah. Buka tangannya. Buka. Baik, terima kasih. Baik ya. Kan hanya permintaan. Atau tidak dibuka ulang. Baik. Nah, Bapak Ibu, Ya. apa yang kita pelajari dari tadi? Saya belum paham, Pak. Yang ini bisa kita ambil pelajaran. Iya. Ternyata orang itu bisa dipaksa tidak? Bisa dipaksa. Ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Iya, ada yang bisa, ada yang tidak. Seperti Pak Ajun tadi bisa itu. Bisa Pak Haji. Pak Haji tidak ya? Kurang Iya, kurang aja. Terlalu teori ya, Pak. Terlalu polos. Jadi Berarti teori. setiap orang itu beda-beda sifatnya ya. Berarti apa? Tadi ada yang dapat, ada yang tidak. Iya, Pak. Yang tidak didapat kenapa? Pak Haji kenapa tadi nggak masih? Tunggu. Nah, Yakin ya? merasa berharga barangnya makanya tidak sembarang orang. Kan? Terus saya alasannya juga kurang kuat katanya. Ya, saya ini bukan dalam meraih Pak ya. Coba kalau tulis ke posisi. Contoh seperti ini, ya nggak mungkin digantikan. Iya. Langsungnya. Iya, Pak Ubah. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu, ternyata itu adalah selama ini kita sering memaksakan ke anak bahwa anak harus melakukan hal yang kita inginkan. Padahal tiap manusia itu punya keinginannya sendiri-sendiri. Pada dasarnya tidak ada orang yang bisa mengontrol orang lain. Yang ada itu orang itu mau karena sendiri, maupun terpaksa maupun tidak. Berarti dari pelajaran yang tadi kita pelajari bahwa kita sebagai guru itu sebuah ilusi bagi guru untuk mengontrol murid. Kenapa? Karena manusia tadi punya keyakinannya sendiri. Saya nggak mau, ketika nggak mau dia apa-apa juga nggak mau. Nggak kan dikasih. Tapi ketika hati ragu, pastikan beres. Jangan kan gitu, cuma dikasih doang senyum, dikasih kan bisa gitu ya. Kamu nunggu kalau Bu Yaya sama Pak Acun beda ceritanya. Ayo itu pasti dikasih kan. Seperti itu. Iya, dan nanti selama ini paksaan atau tindakan selama ini yang kita kasihkan ke murid, jika itu bentuknya adalah paksaan atau jika itu bentuknya kontrol, maka itu sebenarnya adalah sebuah ilusi, tidak benar. Yang ada dalam murid itu yang mau diatur oleh kita sebagai guru. Baik, kemudian ilusi bahwa kritik akan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter tadi. Dirayu, dikritik di apapun itu tidak bisa. Kalau orang tidak mau, ya tidak mau. Kalau beda ceritanya dengan orang yang mau. Kalau mau pasti mau. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dalam dan bermanfaat. Tadi walaupun dirayu, ketika tidak mau dikasihkan tidak Pak? Tidak. Berarti manusianya sendiri yang membangun. Kemudian yang terakhir bahwa ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Selama ini kita sering memaksa mereka melakukan itu karena keinginannya sendiri. Bahas tentang teori kontrol. Ini dia. Tadi kan stimulus respon, ini teori kontrol. Di teori stimulus respon mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Saya mempengaruhi Bapak Ibu supaya sama pandangannya dengan saya. Kita sebagai seorang guru harus berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Kita harus berusaha memahami pandangan murid-murid kita. Ketika murid kita misalkan tidak paham pelajaran sesuatu, kita harus paham apa sebenarnya. Contoh, perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Kalau dari kontrol, tadi dari buruk kan, kamu buruk ini, kamu salah, kamu bodoh. Nah, yang ada adalah semua perilaku memiliki tujuan. Tadi itu setiap orang pasti punya alasan untuk melakukan segala sesuatu. Ketika orang datang terlambat pasti punya alasan. Apakah bannya bocor, apakah empang sedang banjir dan sebagainya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tidak bisa. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Tadi yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri, bukan orang lain. Saya melakukan ini, kegiatan ini bukan karena dipaksa oleh orang lain, bukan karena ingin jadi kepala sekolah, bukan karena apa-apa. Saya ingin karena saya ingin. Walaupun mengeluarkan uang banyak, nggak apa-apa. Sudah laksanakan karena saya ingin. Berangkat dari ingin, keyakinan. Saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bukan gagal. Tidak. Ya, yang ada adalah kolaborasi. Kita harus membuat kesepakatan dengan yang lain. Ketika kesepakatan dibangun, maka kita akan bisa membuat pilihan-pilihan baru.
Kemudian berpikir menang kalah. Nah ini udah teori lama. Kamu menang, saya kalah. Kamu menang. Yang ada sekarang ini teori menang. Win-win solution. Nah ini yang akan kita terapkan di lingkungan sekolah. Teori kontrol ini. Nah, Bapak Ibu, tadi teori kontrol, stimulus respon akan berkaitan dengan disiplin. Pertanyaan dasarnya, Ibu Bapak selama ini sering kita mengungkapkan disiplin. Sebenarnya disiplin itu apa? Baca, silakan. Disiplin itu apa? Disiplin itu penerapan sikap kaitannya sama dengan tanggung jawab. Sikap tanggung jawab. Mengapa? Kayak pengetahuan. Sikap dengan Tanggung jawab. tanggung jawab. Ya, nih. Kepatuhan terhadap aturan. Kepatuhan terhadap peraturan. Yuk, Bapak Ibu, disiplin itu apa? Kita harus patuh pada peraturan, betul dari pagi. Jadi sikap, tanggung jawab. Yang lain, menurut Bapak Ibu, apa disiplin? Taat. Nah, sebenarnya makna disiplin kita itu sering salah mengartikan kata disiplin. Yuk kita. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin. Artinya itu kalau saya terjemahkan artinya adalah disiplin itu artinya adalah belajar. Anak belajar dari kesalahannya, belajar untuk mengikuti peraturan, belajar untuk menghargai orang lain dan sebagainya. Belajar. Ketika mereka patuh, ya, itu sebenarnya mereka sedang belajar membangun diri, membangun keyakinannya untuk patuh. Kenapa mereka bisa patuh? Karena ada nilai-nilai positif yang mereka yakini itu. Kalau mereka patuh karena oleh orang lain itu namanya bukan disiplin. Itu pasangan. Disiplin itu belajar. Kita mendisiplinkan orang selama ini kan salah ya kita disiplin. Kamu tidak disiplin tidak pakai sepatu. Pertanyaannya disiplin itu artinya belajar loh. Bukan harus nurut, bukan, artinya belajar, mengikuti. Ini ya sebenarnya kata disiplin itu sering disalahpahami oleh kita. Nah, kita luruskan disiplin itu artinya adalah belajar. Menerapkan disiplin tidak harus dengan paksaan, tidak harus dengan perintah. Bagaimana caranya? Nah, ketika menerapkan disiplin selalu berkaitan dengan motivasi perilaku oleh manusia. Anak itu ketika mau disiplin, mau belajar, itu belajar. Mau mengikuti peraturan atau keyakinan kelas, keyakinan sekolah, ada motivasi tadi Bapak Ibu yang sudah praktekkan dengan kertas ini. Motivasinya apa? Ini di Al-Quran apa? Sudah ya. Teori motivasi perilaku manusia. Misalkan peraturan kita, kalau datang terlambat, anak dijemur. Anak pasti tidak akan itu motivasinya karena hukuman. Karena takut hukuman dijemur, maka saya akan tidak terlambat. Ini kalau tidak ada nanti kedepannya kalau dia keluar ke masyarakat itu tidak akan berang lagi. Gitu. Saya akan datang terlambat nanti saja karena di luarnya tidak ada hukum, tidak ada dijemur misalkan. Karena dia taatnya karena ada hukuman. Ini eksternal. Ini tidak mencerminkan proses pendidikannya menurut saya belum ada. Proses belajar yang tidak ada karena ancaman. Tidak boleh sekolah ngancam gitu kan. Kemudian motivasi eksternal kalau mendapat imbalan sama ini juga. Ini bisa berdampak negatif. Contoh, ini reward itu Pak bisa berdampak negatif. Reward itu bisa menjadi hukuman. Ada seorang anak yang taat dan patuh terhadap peraturan, datang tiap hari rajin mengerjakan tugas rajin, tetapi gurunya tidak memberikan hadiah karena gurunya dia pernah memberikan hadiah, tidak memberikan pujian pada orang tersebut. Maka dia sering ada pengalaman nyata teman saya berkata, Pak, saya kok oleh guru saya tidak pernah dikasih hadiah, saya tidak pernah diberi pujian. Padahal kan saya bagus, padahal saya latihan tugas, padahal ini. Nah, reward ternyata bisa jadi hukuman bagi orang yang tidak dapat. Maka kita harus hati-hati dalam memberikan reward dan hukuman. Kalau bisa jangan digunakan. Ya, kalau bisa jangan digunakan hadiah dan hukuman. Kita yang ketiga saja kita mulai teori motivasi internal. Nah ini mereka membangun sendiri keyakinan. Kenapa mereka A? Kenapa mereka B? Nah itu untuk menghargai diri sendiri menjadi sesuai harapan kita. Dibangun oleh murid. Apakah bisa murid kita? Bisa Pak. Bisa. Saya sudah terapkan itu di kelas saya. Alhamdulillah. Ya, nah, ternyata di teori disiplin, teori motivasi diri
itu berkaitan dengan apa yang diupakan oleh dihajar, disiplin, motivasi diri, motivasi eksternal gitu sudah dikemukakan. Kan kaitannya dengan kemerdekaan kan tadi teori yang terakhir kan. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah untuk diri sendiri. Menurut Piaget itu di dalam diri sendiri. Ini kalau kita kaitkan dengan self-regular learning, kaitannya dalam. Kita bacanya cuma gini doang, tapi sebenarnya teori self-regulative learning yang tadi motivasi intrinsik, budaya positif diajar tahun berapa ini ya? Tahun 1923 sudah ngomong seperti ini. Kalau kita kaitkan teori yang sekarang ini self-regulative learning, menurut diajar disiplin untuk kemerdekaan itu hanya bisa dibangun oleh dirinya sendiri. Baik, nanti. Nah ini dia Pak, budaya positif. Tadi ya. Budaya positif dari keempat ini, mana yang sudah familiar oleh kita? Peraturan kelas ya? Keyakinan kelas? Peraturan. Iya, ini sudah ya, sudah tahu kita. Kalau keyakinan kelas? Belum, tidak apa-apa. Kalau lingkungan positif? Insya Allah. Bagaimana lingkungan positif itu? Kalau budaya positif? Nah ini, budaya ini sudah mendarat. Ya yang tadi ya. Karena tidak dengan paksaan, orangnya ramah, betul-betul kakaknya ramah, anak jujur, kita menghargai hasil kreasi gitu kan. Nah, ini saya kan peraturan kelas. Nah, sekarang kita rubah kalau peraturan kelas itu datang tidak terlambat, itu peraturan ya. Kemudian peraturan bukti dan sebagainya itu adalah peraturan. Nah, kita coba membedakan sekarang keyakinan kelas, hukuman dan penghargaan. Tadi kan peraturan itu sesuatu yang dipaksa Pak dari luar. Pastikan tadi menurut teori kontrol itu efektif tidak efektif ke dalam diri. Pada saat nanti dia tidak ada motivasi eksternal lagi, dorongan lagi, maka dia tidak akan melaksanakannya. Nah kita ubah sekarang peraturan kelas itu kita berubah menjadi keyakinan kelas. Nah pertanyaannya seperti ini saja. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa peraturannya pakai helm? Ya, tidak. Selamatan. Betul. Mengapa kita memakai masker dan menjaga jarak sekarang? Biar apa? Sehat. Mengapa kita milih peraturan datang tepat waktu di sekolah? Misalnya. Apa? Target sudah tercapai. Nah, keselamatan, kesehatan, target tercapai, itulah yang dinamakan oleh keyakinan. Kan ini mah cuma alat peraturan. Iya. Ya. Kalau keyakinan kan nilainya. Apa menggunakan helm ini? Keselamatan. Teman saya Pak ditanya ini, kenapa kamu pakai helm yang mahal-mahal sampai ratusan ribu? Kan yang 50.000 saja ada. Karena jawabannya kepala saya ini mahal. Iya, kepala saya mahal aja. Selamat berarti dia yakin pada diri. Sama di kelas harus buatnya itu keyakinan, bukan peraturan. Kalau peraturan anak gini, sering ada meme gitu, peraturan dibuat untuk dilanggar. Tapi tidak ada tuh keyakinan dibuat untuk dilanggar. Nggak ada kan? Nah, maka kita rubah sekarang paradigma kita. Kalau selama ini kita buat peraturan, kita buat dari keyakinan. Keyakinan pasti itu hasil konsensus Bapak dan Ibu. Bapak nanti diskusi dengan murid, keyakinan apa yang perlu diterapkan di kelas. Seperti ini contohnya. Nah ini ya, ini ada kesepakatan kelas kaitannya dengan keyakinan dan peraturan. Menurut Bapak ini A, ini B. Mana yang keyakinan kelas, mana yang peraturan? Ini A, ini B. Baca pasti kan. Mana? Ini A, ini B. Ini keyakinan kelas. Ini ya, iya betul. Ini keyakinan kelas. Betul. Ini keyakinan kelas. Ini peraturan. Ini keyakinan. Ini namanya peraturan. Ini anak menjaga kebersihan sekolah buat apa gitu? Dia tuh cenderung belum tahu. Gitu. Tapi kalau ini ke sini ke keyakinan, maka intinya core in the core, inti dari inti keyakinan kelas. Guru dan murid saling menyayangi. Menyayanginya bagaimana? Nanti akan ada tabel Y dan tabel T diterjemahkan oleh murid-murid nanti. Ya, keyakinan kelas ini nanti diterjemahkan. Kalau ini anak
peraturan ini menurut hemat saya ini harus sudah ditinggalkan peraturan. Kita rubah ke keyakinan. Kami dan guru saling menyayangi. Coba indah banget. Menyayangi itu seperti apa sih? Misalkan dengan berkata baik sopan, tidak menghina, itu diterjemahkan. Terus tidak memukul teman, tidak menghardik. Murid semangat belajar. Semangat belajar itu bagaimana sih? Mengerjakan PR, mengerjakan tugas. Kemudian kami murid peduli dengan teman. Bagaimana peduli itu? Misalkan saling meminjamkan barang gitu dan sebagainya. Seperti ini adalah keyakinan. Saya pun buat di kelas saya keyakinan dari saling menghormati. Ketika itu dilakukan, betul dilakukan oleh mereka tanpa harus dipaksa, tanpa harus kayak gini. Keyakinan kelas kita apa ya? Kalau ada anak-anak sedang ramai, saya ngomong gitu. Keyakinan kelas kita ini apa? Saling menghormati, Pak. Bentuk saling menghormati apa sih? Ketika ada orang yang berbicara di depan, iya Pak, iya. Dan membuat keyakinan kelas itu ada tabel Y dan tabel P. Jika tadi menghormati sesama. Nah, menghormati sesama itu terdengar seperti apa? Terlihatnya seperti apa? Perilakunya bagaimana? Misal, hormat berarti kalau ke orang, hormatin iya Pak, bukan kan? Nah, bukan. Kalau hormatin terlihat seperti apa? Ketika ada orang yang berbicara, maka mendengarkan. Nah, nanti jelasnya seperti itu. Berperilakunya seperti apa? Pada kalau hormat gitu, berperilakunya mengucapkan salam ketika ketemu orang, kita hormatkan, saling menghormati. Nah, terjemahannya seperti ini. Tabel Y dan tabel K ini berguna untuk menerjemahkan nilai keyakinan kelas tadi. Tadi kan keyakinan kelas kita misalnya menghormati, saling menghormati. Maka ini yang cara menerjemahkan ke murid-murid, cara supaya murid paham. Kan orang lain berbicara tidak menyalahkan pembicaraan, kemudian dan sebagainya. Yang seperti itu. Nah, itu diterjemahkan. Saling menyayangi apa? Itu seperti itu. Ini adalah keyakinan kelas. Baik, sampai sini terlalu cepat tidak? Cukup. Ada lagi? Ini yang tanya dulu. Tanya Pak tentang tadi teori motivasi. Karena tadi ada kata-kata bahwa motivasi eksternal itu ya kadang-kadang kalau setelah kita evaluasi tidak baik buat anak, ya. Nah, ini pertanyaannya, apakah pemberian nilai kepada siswa setelah siswa itu mengerjakan tugas termasuk motivasi eksternal atau bukan? Dan apakah itu berdampak negatif terhadap siswa? Karena selama ini selain yang disebutkan tadi reward, karena menurut pendapat saya bahwa pemberian nilai angka 10, 20 yang betul semua 100 adalah bentuk reward kepada anak, gitu ya, yang nanti diaktualisasikan kalau satu semester berupa nilai yang ada di dalam buku lapor. Seperti itu Pak. Nah, Bapak Ibu Ki Hajar Dewan, kenapa sekarang pakai nilai? Itu adalah target kurikulum kita sebenarnya. Sebenarnya sekarang sudah bagus Pak. Ada nilai, ada terjemahan pinggir, ada kualitatif, ada deskripsi. Sebenarnya yang penting itu deskripsinya, nilainya tidak penting. Kan sekarang sudah ada jalan tengah, bahagia setinggi-tingginya berdasarkan minat dan bakatnya kan, Ki Hajar dulu kayak gitu ya. Nah, sekarang itu target nilai adalah target kurikulum. Kurikulum yang sekarang sudah lebih baik daripada kurikulum yang dulu. Dulu hanya 70, 80. Kita beda kalau ceritanya. Kalau Bu Dewi pandai dalam mengerjakan soal bilangan bulat, tetapi kurang dalam pengerjaan pembagian. Jelas kan kelemahannya mana, kelebihannya mana. Beda dengan 70. Kalau 70 apa yang bisa kita tafsirkan? Kalau pengalaman dulu saya waktu sekolah memang ada dua macam guru ini. Ya. Kalau di bahasa Indonesia dulu sering memberi nilai itu dengan bukan angka, bukan juga kualitatif, tapi dengan huruf abjad. Misalkan A, B, C gitu ya. Gitu kan. Tapi memang di laporan dulu pernah muncul, tapi dideskripsikan A itu sangat memuaskan gitu kan. Mungkin ini ada pergeseran di sini ya, pergeseran. Yang memang betul sekali kata Bapak tadi bahwa
sekarang itu sudah mulai ada semacam apa ya, ada semacam sudah mulai menghubungkan ya teori lama dengan teori yang sekarang sedang dirancang ya, karena lapor ini bukan melulu kualitatif tapi sudah mengarah ke kualitatif. Jadi sebenarnya kalau orang 80 itu sebenarnya kualitatifnya dianggap bahwa siswa itu berhasil ya kan. Ya, bentar kan baik, bagus ya. Menambahkan ya Pak. Betul Pak. Kedepannya mungkin ada cara yang lebih baik. Nah, ini contoh ya. Keyakinan kelas, ini ada peraturan ini. Kemudian ada keyakinan kelas nilai kebajikan yang dituju. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Menurut Bapak Ibu, lalu apa ya nilai kebajikannya? Ini kan peraturan ini, Nah, ini kan kita cara membuat peraturan ke keyakinan. Selalu mengembalikan buku ke tempatnya. Nilai keyakinannya apa ya? Dilarang mengganggu orang lain. Ini peraturan. Hadir di 15 menit sebelum belajar dimulai. Ini peraturan. Dilarang melakukan kekerasan. Peraturan. Dilarang menggunakan narkoba. Peraturan. Bergantian atau menjadi peraturan. Kita ubah sekarang ke dalam keyakinan. Keyakinan kelasnya apa? Nah ini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinannya apa? Tanggung jawab. Benar ya? Betul. Ini kan nanti kalau anak tanggung jawab, wah tidak hanya kembalikan buku ke tempatnya, mengembalikan uang yang haknya kepada yang berhak, itu tanggung jawab. Tidak akan nanti koreksi. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain dan diri sendiri. Kalau kita sudah menghormati orang lain dan diri sendiri, pasti tidak akan ganggu. Ya. Kalau kita mau ini sama, hadir 15 menit sebelum pembelajaran, kita kan menghormati orang lain, komitmen. Kalau orang sudah menghormati orang lain, komitmen, yang lain juga pasti bisa dilakukan. Jangan kan 15 menit, 30 menit juga kita datang. Dilarang melakukan kekerasan. Apa? Keselamatan. Berarti ya, kalau kita mengutamakan keselamatan, kita nggak akan. Kemudian menggunakan masker, kesehatan, menghormati orang lain, kesehatan. Nah ini Pak, keyakinan. Ini indah Pak, indah. Multi efeknya luar biasa dan permanen, betul. Permanen, beda dengan peraturan. Nah ini yang tidak akan dulu ya. Saya dulu juga sama pernah. Coba kita evaluasi. 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat. Menurut Bapak ini hukuman atau sanksi? Sanksi. Lari mengelilingi lapangan terlambat hadir di sekolah, hukuman atau sanksi? Nah, ini sebuah hukuman Pak. Mencatat 100 hukuman. Fungsinya apa nih? Belajarnya apa nih? Itu yang ada mental kenapa? Kalau anak mental itu membangunnya susah. Kenapa kita sering anak-anak itu nggak mau ke depan? Itu mentalnya nggak percaya diri. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini adalah hukuman. Beda dengan kalau push up. Nah ini push up apa di olahraga ini bukan hukuman tapi sanksi. Karena kaitannya tadi dengan pelajaran PJOK-nya. Ya PJOK. Jadi kalau hukuman fisik itu di PJOK bukan hukuman, itu sanksi atau konsekuensi. Nah hukuman ini yang harus kita hilangkan. Jadi ada hukuman, ada konsekuensi. Ya. Hukuman itu dampaknya negatif Pak. Nah kalau sanksi atau konsekuensi ini positif. Sanksi harus terjadi membuat anak merasa tidak nyaman, anak dihargai, menulis tanggapan, konsep dijaga, anak belajar dan mematuhi peraturan. Ini sanksi sesuai dengan kadarnya. Kalau hukuman ini sudah kita tinggalkan, harus kita tinggalkan karena kita ini Pak terdidik bukan penghukum. Kalau Bapak ini jadi penghukum maka jadilah hakim atau jadilah polisi. Begitu. Nah sekarang bagaimana posisi kita sebagai guru? Posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol Pak guru. Bapak bisa milih. 1. Penghukum. 2. Membuat orang bersalah. 3. Teman. 4. Memantau. 5. Manajer. Ya. Penghukum ini guru menghardik, menunjuk, menyakiti dan mendidik. Kamu ini ya. Kemarin saya buat video ya. Kalau tidak tonton itu penghukum. Kita sering seperti itu. Saya dulu juga sering seperti itu Pak. Anakku kalau nggak bisa, kamu ini ya, kamu ini nyontek ya, sobek, kayak gitu. Padahal itu kan tidak baik.
Dulu Anda belajar seperti dari mana? Dulu sekarang baik. Saya mengkoreksi diri saya. Dulu saya penghukum. Dulu saya membuat orang merasa bersalah. Ini jadi kamu mana? Enakan aku mana? Itu membuat orang bersalah. Teman, kalau teman ini cenderung dekat, dampaknya positif. Kamu namanya, yang gitu ini jangan. Teman, bisa positif, bisa negatif. Positifnya kalau ada dengan guru tersebut, maka dia akan patuh. Tapi dengan guru yang lain tidak. Itu posisinya sebagai teman. Nah, posisi sebagai pemantau, Bapak Ibu, ini bagus. Bapak Ibu nanti menghitung mengukur kadar kesalahannya di mana, berapa kali salah. Terus apa peraturannya? Apa peraturannya? Menyesuaikan diri bila diawasi. Kalau guru pemantau mah, kamu melakukan kesalahan 2 kali ya. Sekarang sudah yang ketiga, maka kalau ketiga kamu harus ini, itu pemantau. Nah, posisi ini 1, 2, 3 kita tinggalkan. Sekarang ke posisi manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Guru berbuat mengajukan pertanyaan. Guru berkata apa yang kita yakini, apa yang kita kerjakan. Posisi ini manajer. Bagaimana posisinya nanti di sini? Saya jelaskan posisi manajer yang pasti akan efektif dengan itu orang bagaimana tuh. Ya peraturan pemantau nilai-nilai belajar ya seperti ini. Next saja lah. Terlalu lama ini banyak tembak. Kemarin saya ini dia. Biarin sampai jam 12. Nanti makan lagi. Nasi padang. Nah, Bapak Ibu, ternyata kalau ingin efektif ke murid, ini dia berdasarkan hasil penelitian. Kalau kita berkata-kata saja 10% Pak. Ke murid itu kalau taat 10% kalau kata. Kalau nada suaranya 35%. Udah. Pasti kan iyo. Nada suara. Kalau ditambah dengan non verbal itu jadi 55. Kalau ini digunakan saja nada suara dan apa? Nada. Bahasa itu pasti efektif. Jadi sekarang bisa terjadi cerita apa? Bisa. Kamu bagus ya. Iya harus kayak gitu Mas. Kamu bagus ya. Ini tulisannya tapi kamu kenapa datang terlambat? Saya ini gitu. Saya apa gitu. Video. Oke. Kemudian kata-katanya yang positif ini pasti jadi 100% Pak. Kalau kita sekarang kan seringnya gini. Wah, itu sudah harus tinggalkan lagi. Emosi. Bahasa tubuh 55%. Restitusi itu apa? Ini dia. Baik, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Mereka memperbaiki sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Bosen. Tapi teorinya tadi Ki Hajar Dewantoro Pak, ternyata 1923 hebat. Ini baru diterjemahkan oleh Bosen. Regulator memperbaiki sikap. Jadi si anak membangun dirinya sendiri untuk memperbaiki dirinya sendiri. Restitusi. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Namanya restitusi. Datang dari diri. Nah, ciri-ciri restitusi itu bukan menembus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika anak salah, apa pembelajaran yang bisa mereka lakukan? Karena pada dasarnya Pak, kita ini tumbuh berkembang karena belajar dari kesalahan. Jangan anak salah diomelan, nanti dia tidak belajar. Toh ayana listrik, ayana motor, ayana pesawat, karena orang-orang hebat itu belajar dari kesalahan akan memperbaiki hukuman. Restitusi itu tawaran, bukan paksaan, menawarkan anak. Restitusi itu menuntun ke dalam diri, restitusi memberi kebutuhan dasar yang didasari tindakan. Restitusi adalah paling baik fokus pada karakter daripada tindakan, membangunnya karakter bukan tindakan. Mana lari seribu putaran, anak salah itu tindakan. Tapi karakternya mana? Tidak ada. Jadi pendidikan karakter, kamu orang sering hukum percuma, itu bukan pendidikan karakter. Bertolak belakang. Restitusi fokus pada solusi, bukan ke masalahnya. Kan masalah, kamu menggulungi ke masalah, solusi tidak akan dicapai, percuma. Kita fokusnya ke solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Ini ciri restitusi. Teorinya baru Pak, tidak semua guru tahu teorinya. Dalam menerapkan segitiga restitusi, maka ada 3 tindakan. Yang pertama, menstabilkan identitas.
kemudian validasi tindakan salah, terakhir menanyakan keyakinan. Pasti anak akan jujur. Contoh kayak gini, anak misalkan tidak mengerjakan PR. Datang, kamu kenapa tidak mengerjakan PR? Kamu guru A. Siapa malas gimana cara main? Cara mengerjakan PR. Belum siap, jadi non siap. Biji. Kasus B mah misalkan tidak mengerjakan PR. Tanyakan. Set. Kamu misalkan setiap jumhurnya hanya gini pertama, menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti budak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Tapi kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Coba bayangin, jujur walaupun budak. Pasti jujur. Kamu ditanya gitu teh, diomongin. Setiap orang pasti punya kesalahan. Dah. Kamu lain mana itu orang salah teh, bapaknya pernah salah. Jujur mah, pasti jujur pak. Kan jujur. Kemudian yang kedua, validasi tindakan. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Mana pasti punya alasan dengan mana mengerjakan PR. Jujur malah, jujur. Kemarin Pak, Abi ulin. Kemarin Pak, Abi ayah emak misalkan. Daripada orang langsung nyalakan, siapa mengerjakan PR? Malas tuh, ulin mulu. Anak belajar dari mana? Tidak ada yang ada nanti dia bohong. Ketiga baru tanyakan nilai keyakinan tadi yang tadi kita buat, keyakinan kelas. Sebenarnya keyakinan kelas apa yang kita pahami. Seperti itu pasti dia akan akan jujur. Nah prosesnya ini kalau dalam teori mah ini dari stabilitas, validasi tindakan dan menjaga keyakinan dari teori, tapi prakteknya bisa dimanapun. Tadi heula, menjaga keyakinan heula, validasi tindakan salah atau stabil boleh, tergantung percakapan, communication dengan murid nanti mana. Yang pasti ini tahapan harus dilakukan betul. Pasti Pak efektif menghilangkan identitas. Apa yang dikatakan guru? Satu, berbuat salah itu hal yang manusiawi, berbuat salah adalah hal yang manusiawi. Budak jadi tenteram tuh, tenteram Pak. Jadi tidak takut lagi salah. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Terus dengan kata-kata yang lain, Bapak Ibu juga pernah buat salah. Bapak dan Ibu juga pernah buat salah kok. Mungkin tadi orang pernah buat salah. Kita tidak sempurna. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Kita pasti bisa menyelesaikan. Atau Bapak Ibu tidak tertarik mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Jujur tak budak. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus menerus, apa kamu bersikap baik pada diri sendiri? Menstabilkan. Anak distabilkan dulu emosinya. Ketika orang marah melakukan kesalahan itu, dia itu otaknya otak kera Pak. Munculnya itu mempertahankan diri. Kita stabilkan dia. Cara berpikirnya ke manusia lagi. Kalau kemarin kita sudah belajar ya dari otak manusia itu, stabilkan lagi. Stabilkan lagi dengan cara menstabilkan identitas. Berarti guru berfungsi sebagai stabilisator ya? Iya, menstabilkan. Ngomong Pak, menstabilkan identitas. Stabilisasi apa fungsinya itu? Distabilkan dulu. Dengan siapapun efektif. Pun dengan pemajikan, pun dengan anak Pak. Sudah ada apa? Pertama stabilkan dulu ya. Kalau ada anak yang berbuat salah, stabilkan dulu. Pula langsung komelan. Kemudian validasi tindakan salah. Di sini dia kita bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan. Bisa saja kamu misalkan anaknya tidak datang terlambat, kamu bisa saja lebih buruk daripada ini. Misalkan dengan tidak masuk ke sekolah, tapi kamu tidak tetap datang. Terlambat tapi datang itu kan lebih baik daripada itu datang sekolah sama sekali. Bapak mau dikit-kit pasti anak. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Tanyakan alasan apa yang penting bagi kamu sebenarnya. Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi kamu harus menyalahkan sikap yang lain. Tidak langsung menyalahkan dia. Sikap A gini, tapi kita ingin menambahkan yang lain. Bapak Ibu semuanya punya kebutuhan dasar yang sama. Ini 5 semua. 1, bertani. 2, cinta dan kasih sayang. Love and belonging. Penguasaan, power, kesenangan, fun, kebebasan, freedom. Ada semua itu. Sama manusia. Saya butuh kebebasan, saya butuh kesenangan, saya butuh bertani, saya butuh makan, saya butuh cinta, saya butuh kesenangan. Sama, anak kita sama. Dipenuhinya dengan cara apa? Positif dan negatif. Tanyakan keyakinan. Maka itu tadi di kelas harus buat dulu keyakinan kelas. Nanti kalau keyakinan kelas sudah terbentuk, baru keyakinan sekolah. Apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas kita? Tanyakan. Tadi keselamatan, kehormatan, apa namanya nilai yang sudah kita sepakati bareng-bareng. Bangun bapak dan murid. Harus dibangun dulu, tidak dari dulu, jangan.
biarkan mereka berpendapat, distimulus, dirangsang cara mereka berpikir kita oleh pertanyaan. Pak, mau bisa bukan bisa Pak, dengan bahasa-bahasa pertanyaan-pertanyaan yang boleh dipahami. Ya universitas apa yang kita sepakati. Pokoknya tanya lagi. Menurut keyakinan kita, menurut agama kita apa ya? Kalau kita berkata tidak jujur itu, seperti itu. Tanyakan keyakinannya. Ini ngomong teori masuk kemana-mana masuk nih. Teori segitiga restitusi itu nih. Ya. Seperti ini Pak. Baik, selanjutnya dengan cara non konfrontatif. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Ya, tidak salah. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Apakah kamu bisa mengubah kegiatan kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Ketika pengganggu tanyanya kayak gini. Apakah wajar membuat kesalahan? Wajar. Bisakah kamu memperbaikinya? Apakah wajar? Wajar Pak. Apakah bisa memperbaikinya? Bisa. Apakah yang kamu lakukan saat ini sesuai? Apakah kamu siap untuk mulai? Kesepakatannya apa? Sepertinya kamu punya masalah. Saya bisa bantu apa? Sepertinya kamu punya masalah, Bapak bisa bantu apa? Sampai sini ada tanya dulu Pak, pertanyaan mungkin. Boleh bertanya? Iya boleh. Bebas. Mungkin mereka sedikit perbedaan antara pengajar dan pendidik yang menghaji tahu dulu waktu kuliah. Pendidik itu bukan hanya mentransfer ilmu, tapi mentransfer akhlak juga. Berarti ada perbedaan antara pengajar dan pendidik ya pasti. Maksudnya yang secara ini itu bagaimana pasti? Kita ini pendidik berarti bukan pengajar kan? Ki Hajar Dewantoro tidak membedakan makna pendidik dan pengajar. Tidak membedakan. Tidak membedakan. Tujuannya sama, agar mengembangkan potensi anak setinggi-tingginya untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaannya sebagai manusia dan masyarakat. Ada pengajar, ada pendidik sama. Pendidik semuanya. Karena kan orang tidak gini. Anak yang bakatnya dinas seni tari, misalkan seni tari ya mungkin saja kebahagiaannya di seni tari. Mereka kan kita diajar, ngajarnya seni tari, tidak ngadidik seni tari. Kan gitu. Kebahagiaan. Jadi diajar pendidikan dan pengajaran itu sama. Iya. Dan kalau teori ada yang membedakan itu maaf, silakan ya. Tapi saya menganggap ada ngajar, ada didik sama. Kamu di kelas ngajar apa ngadidik? Ngajar. Tujuannya apa? Mengembangkan potensi budak setinggi-tingginya untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatannya. Melalui nama bisa melalui matematika, ahli matematika, melalui fisika bisa melalui seni, bisa melalui tata boga dan sebagainya. Ngajar di kelas. Tapi apa yang diajarkan tadi karakter ini. Jadi kita jangan kalau saya tidak kalau kita dipisahkan gitu, jadi nanti di kelasnya cuma ngajari ini, lain kali ini. Padahal itu kuatannya motornya masuk dalam konten pembelajaran. Jadi jangan memisahkan. Ketika di matematika emang tidak ada nilai karakternya, ada. Tiap dua bilangan pasti ada satu bilangan. Tiap dua bilangan ada satu bilangan. Itu topikalitik ayat. Berarti konsep apa itu yang kita ajarkan? Absolutisme. Bahwa sebenarnya tidak itu abadi. Keabadian itu ada. Agama bukan subjek. Allah itu maha abadi. Karena setiap dua angka pasti ada angka. Di antara angka ini yang dua ayat setengah. Di antara ini setengah ayat seperempat. Antara ini seperempat ayat terus mual keabadian. Konsep itu keabadian itu nyata. Agama termasuk nilai. Betul Pak? Kita mikirnya kalau saya tidak suka di kota-kota, kalau sedikit saja. Itu aja, Mas. Mungkin yang lain. Dari pendapat saya, kalau tadi sebenarnya memang masing-masing memiliki makna ya. Tapi ketika kita sosok jadi seorang guru, yang memang fungsinya mendidik dan mengajar. Jadi kalau tadi kata Pak Hasbi teori Ki Hajar Dewantoro tidak membedakan, ya sebenarnya pada prinsipnya mengajar juga sudah ada di ranah afektifnya untuk tadi ya, untuk bentuk karakter. Karena mengajar itu kan ada 3 yang kita kejar, kognitif, afektif, motor. Kan gitu ya. Nah, jadi kalau kognitif segi pengetahuan, Iya. tapi afektifnya di situ karakter. Ya, mungkin tinggal kita tadi ketika mengajar apapun jangan lupa afektifnya. Maka kita di sana termasuk mendidik, ya kan? Itu. Kata pasti tadi ketika kita belajar tentang angka ternyata ada afektifnya.
bagaimana kita menyikapi bahwa angka itu tidak berakhir, gitu kan? Jadi absolut, gitu kan? Dan disitulah nilai-nilai yang harus kita. Makanya jangan mungkin tinggal eksplorasinya di setiap kita mengajar, bahasanya mengajar, tapi sebenarnya inklusif di dalamnya sudah ya, itu bang. Makanya tinggal pembawaan kita, jangan lupa lah. Ya, semuanya mengarah kepada yang maha memiliki ilmu, gitu ya. Karena ilmu ini sedikit yang kita terima. Yang memiliki ilmu yang luas itu adalah ilmu. Itu aja. Kemudian yang saya ingin ini pasti karena tadi ada 10 menit ya. Ini saya tertarik dengan keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Jadi mungkin kalau dibuat narasi, gitu kan, itu bisa dibuat bagaimana keyakinan kelas ini menjadi keyakinan anggota kelas, gitu kan ya. Nah, kalau boleh saya bertanya, misalnya contohnya apa keyakinan kelas yang bisa dibuat? Karena Indonesia ini kita biasanya senang dengan sebuah peribahasa atau kata-kata. Contoh ini tadi ya, pengalaman adalah guru yang paling baik. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tadi bagaimana kita membuat sebuah keyakinan kelas dalam bentuk narasi, gitu ya, dalam bentuk narasi. Ini menjadi keyakinan kelas. Misalnya bahasanya ini. Di kelas ini kita sedang belajar untuk jadi manusia hebat, gitu ya. Itu kan bentuk keyakinan. Begitu anak masuk, oh iya ya, ternyata kita ini sedang menuju menjadi orang hebat, gitu kan. Nah, gitu kan. Misalnya, nanti lebih luas lagi dikembangkan keyakinan jadi keyakinan sekolah. Nah, apa keyakinan sekolah? Gitu kan. Misalnya, sekolah ini adalah sekolah yang nyaman, yang sehat buat kita. Nah, itu kan jadi anak begitu ke sekolah yakin tempat ini adalah tempat yang aman, yang nyaman, gitu. Berarti nyaman tidak ada lagi tindakan kekerasan, gitu kan? Tidak ada lagi kata kemarin kasusnya kelas 1 apa Bu? Pemalakan. Itu kan. Nah, ini harus dibentuk, tapi memang biasa di Indonesia suka bikin kayak gitu kan? Gitu. Kira-kira seperti itu. Kasih. Kalau saya sih di kelas tidak banyak buat keyakinan kelas itu, jangan banyak Pak. Ini saran saya ya. Iya. Nah, saya cuma 3 keyakinan kelasnya. Kami guru dan murid saling menghormati. Guru harus menghormati murid, murid pun menghormati guru, pun harus menghormati murid Pak. Iya. Karena murid itu manusia, saling itu udah saling menghormati. Kemudian saling menghormati, kemudian saling menghargai. Guru dan murid saling menghargai. Bentuk menghargai itu mengerjakan tugas, mengerjakan PR, kemudian memberi nilai yang baik, itu menghargai. Terus saling meminta izin berakhir. Kami itu baru 3, 1 menghormati, menyayangi, dan mensilakan. Kalau saya mah hanya 3 saja, jangan banyak. Kalau 10 anak lupa gitu nanti. Tapi nilainya harus universal. Gitu. Maka ketika ada yang terlibat dengan program ASKI, ya hitung-hitung bahwa pasti itu sudah menerapkan, gitu. Ya cobalah dibuat gitu kan, keyakinan sekolah, gitu kan. Ya, sehingga ini yang dimaksud. Kan kurikulum ke depan ini ya. Ya, kurikulum ke depan ini akan seperti yang tadi disampaikan Mas B, ini gambaran. Buat ke depan kurikulumnya seperti itu, Mas. Seperti itu. Jadi ke depannya seperti itu. Dan sekarang sedang mulai digerakkan ini oleh calon guru gerak. Ke depan mengalir. Tapi karena ilmunya sudah nyampe ke kita duluan, tidak semua guru ini dapat. Istri sama saya dapat ilmu duluan dari Pak Asbi. Ya mari kita nanti hal-hal yang tadi positif buat diterapkan di kelas, di sekolah, yaitu tidak haram untuk diikuti dari sekarang. Memang harus diikuti Pak. Iya, harus dilaksanakan. Walaupun programnya memang belum launching gitu, tapi itu. Karena jadi kita tidak jadi sekolah yang aneh nanti. Oh iya, saya mau udah dari dulu akhir. Itulah kelebihannya kalau punya guru beneran. Itu Pak.
Kalau saya sih nyaranin Bapak Ibu pertama buat dulu keyakinan di kelasnya. Ya. Nah, nanti nilai keyakinan kelas yang Bapak Ibu buat nanti kita diskusikan jadi keyakinan sekolah gitu Pak. Iya. Seperti dari KKM lah gitu. Setelah KM, setelah kalau kita sudah buat keyakinan kelas, nah nanti kita bisa diskusi nanti di forum praktisi selanjutnya. Keyakinan sekolah apa yang kita mau buat gitu. Nanti enak. Kalau kan harus alurnya kayak gitu kan, harus dari kelas, dari siswa, dari murid, kemudian ke kelas, kemudian ke sekolah gitu. Ya, betul. Baik, ada yang lain? Kalau bisa di sini di print out aja Pak. Oh iya, Bisa siap. ada beberapa contoh ya Pak. Ya. Enak. Oke, nanti saya bagian. Ada yang lain Pak? Terutama yang tadi itu buat kamu rumah. Yang keyakinan itu Kata-kata itu Oh yang tadi. ini ya. Ini. Dan Semuanya jelas, jelas. nanti meresap gitu. Oh ya. Mencoba gitu ya. Berarti seorang guru terhadap siswa itu pertama sentuh hatinya. Iya betul Pak. Ya itu kan. Nah, memang anak malas, anak membangkang, anak suka mengganggu orang lain, ya itu harus disentuh hatinya. Karena bukan robot yang bisa disetel. Kedua, bangun semangatnya. Nah ini yang harus dilakukan oleh kita. Kalau ada anak yang malas, itu bangun semangatnya. Saya juga tadi ada ketemu 4 orang yang tidak bisa baca, dia jujur. Jadi kan buat pantun, suruh baca pantun kan otomatis harus bisa baca. Nah ketika dia dipanggil oleh kita, dia ngomong, aslinya bisa baca. Saya pasti tadi pasti untung ya. Saya bagaimana raut saya supaya tidak membuat anak itu malu. Gitu. Nah, ini penting sekarang ternyata. Tapi yang justru dibangun. Kita tadi saya ucapkan bukan hanya sekolah kita yang sekarang ini kondisinya membacanya tidak. Nah, akhirnya kan seperti tadi mengarahkan tadi ya. Iya. Bukan sekolah kita saja, bukan kalian saja. Memang selama pandemi proses belajarnya daring kejadian seperti ini. Jadi dia tidak satu-satunya yang tidak bisa membaca. Kemudian yang ketiga kasih kesempatan mereka untuk berubah. Itu ya. Jadi mereka yang malas beri kesempatan untuk berubah. Dan kita orang yang agent untuk melakukan perubahan terhadap anak dengan cara disentuh hatinya, kemudian dibangun semangat. Tepuk tangan Bapak. Ini juga ilmu nih SD bisa sampai. Betul, seperti itu ya. Tepat sekali yang dikatakan oleh Pak Jun itu kita jadi mudah jadi paham ya. Kalau tadi kan kemana-mana ya, mohon maaf itu teoritis sekali gitu. Paling tidak Kalau tahu Pak Jun teori. kan praktis ya, kalau dia teoritis sekali praktis. Seperti itu benar ya, seperti itu. Baik, jadi nanti ke depan Bapak Ibu setelah KM kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas dibangun dengan siswa, dengan murid. Kita menerapkan ini harus sedikit-sedikit. Kemudian yang harus kita pahami awal itu harus dari yakin dulu. Kalau Bapak Ibu yakin itu pasti Teori-teori. ini harus yakin dulu bahwa perubahan itu datang dari diri sendiri. Saya tidak pernah memaksa Bapak dan Ibu. Bapak Ibu sebagai pemimpin diri Bapak Ibu sendiri. Ya, kalau Enggak, boleh cuma ini orang tua boleh nanya. enggak boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya sangat tertarik menurut kesimpulan saya bahwa ternyata antara pertanyaan yang pelik dengan bahasa hati sehingga bisa memaparkan antara dua belah pihak antara guru dengan siswa ini sangat apa ya, membangkitkan gairah siswa untuk tidak pakom, artinya benar-benar enjoy ya, karena misalnya sangat bagus. Yang saya ini hubungan dengan bahwa mendidik ini faktor lingkungan sangat menentukan, terutama lingkungan formal dan non formal. Dan ini tentunya adalah sasarannya adalah sekolah untuk membentuk ke informal, artinya ke keluarga gitu. Dan yang saya pernah baca di dalam para ahli pendidik di sini non formal bisa mengalahkan segala hal, berarti bisa mengalahkan
sikap normal dan sikap normal. Apakah ini yang sebuah? Apakah kita bisa menghandle bahwa pengaruh formal ini sangat besar? Contoh misalnya bawa HP ini sama HP ini. Apakah prinsip-prinsip yang kita bisa menghandle dari formal ini non formal ini, jangan sampai kita menerapkan soal ini. Apakah ada seseorang jalan keluar untuk sekolah penggerak untuk menghandle itu? Karena ini berat sekali. Di kemarin kita sudah ini Pak bareng-bareng bahwa menurut Ki Hajar itu pendidikan itu harus disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi Ki Hajar itu tidak pernah membenturkan alam siswa dengan zaman siswa. Kita tidak bisa mendidik zaman saya waktu sekolah dengan zaman anak saya sekarang sekolah. Tidak bisa Pak. Itu harus disesuaikan. Saya pembelajaran saya Pak, saya jujur saja saya menggunakan TikTok. Itu aplikasi sekarang Pak. Ke murid-murid saya buat anyaman itu sudah jadi karena teori Among model pembelajaran Among Ki Hajar Dewantara itu salah satunya adalah ada apresiasi hasil karya. Mereka mengapresiasi hasil karya di aplikasi TikTok kemudian dimasukkan. Nah sebenarnya Pak, ini kan media ini seperti dua mata pisau, bisa positif dan negatif. Tugas kita guru sebenarnya memanfaatkan media ini jadi yang positif, manfaatkan konten-kontennya dengan konten yang positif. Coba kalau YouTube isinya pendidikan, TikTok isinya pendidikan, Facebook isinya pendidikan, kayaknya keren kan ya? Tidak perlu kita membenturkan, kita mah mengalir saja. Ki Hajar Dewantara sesuaikan dengan konten alam dan zamannya Pak. Pendidikan itu tidak berbenturan, tidak boleh dilakukan, tapi disesuaikan. Karena kan tujuan kita kemarin sudah sepakat bahwa tujuan kita kan murid untuk mencapai kebahagiaan murid dan keselamatan murid yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan masyarakat. Murid mah bisa wae Pak, matematika nak nol, tapi masak mah pintar. Jalan hidupnya bisa jadi oke Pak. Yang menghidupi dia, yang bisa jadi beli mobil, nah bisa jadi. Nah tugas pendidik yang sekarang adalah kesana. Maksudnya tidak dia sesuaikan dengan kodrat alam dan zaman menurut Ki Hajar. Bukan saya yang bilang tapi Ki Hajar. Tidak dibenturkan, tidak berbenturan. Isi konten-konten itu dengan konten yang positif. HP isi, kalau TikTok isi TikTok yang positif. Sekarang ini Pak di TikTok Pak banyak yang belajar bahasa Inggris Pak. Saya pun ikutnya bahasa Inggris di TikTok Pak. Ada pelajaran matematika itu ya di TikTok. Cara cepat itu banyak Bu Ira sering. Pendidikan tapi kekinian kan enak, anak suka. Generasi Z sekarang ini generasinya sukanya lihat tayangan. Karakter generasi Z sekarang ini Z kan sukanya lihat. Pada dasarnya bakatnya beda-beda Pak. Saya mohon maaf jika ada segala kekurangan. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillah.